Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelatihan, kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan teman-teman yang belum bergabung bisa segera bergabung. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Seperti biasa, di awal kita dokumentasikan terlebih dahulu kegiatan pelatihan ini. Minta tolong on cam sebentar, teman-teman. Surabaya saya lagi panas, Kak Rek. Panas banget Bapak, Surabaya. Matahari kayak ada dua. Oke. Jaga kesehatan ya. Panas begini tuh bisa bikin kita mudah sakit. Yang lain tolong dibantu untuk on cam sebentar. Masuk baru Jamal Torek. Ayo, 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 ayo. Oh, yang on cam cuma 5 orang. Saya Pak Hadir Pak Rejo Pak. Sholatnya wis ta? Udah. Alhamdulillah. Bantar ya. Oke, terima Akhir, Pak kasih Hadir. yang sudah on cam. Saya off cam kembali. Oke. Yang nomor 1 sampai 16 yang sudah hadir Nomor siapa? 8, nomor 8, Bapak nomor Rista 8. hadir nomor 9. Rista 8, hadir, 8. Rista. Nomor 3, Bapak Rista nomor 9, Bapak. Nomor 7 Bapak. 8. 8. Nomor 11 Bapak. Nomor 14. Nomor 14 7, Bapak. Gantian. 14 hadir Bapak. Namanya siapa? Nomor 27. Inilah Pak. 14 hadir Pak Siwi. 14. Nomor 11 Bapak Safira. Nomor 3 Pak. 15 hadir Pak. Naila Pak hadir, Naila. Pak Nabil nggih. Nomor 3 Pak Nah nggih. Nomor 7 Bapak. Siapa nomor 7? 13 Erlinda Pak. Kurota nomor 7 Bapak. Nomor 4 Rahmatul Husnia. Nomor 10 Pak. Nomor 5 Oke. Bapak. Siapa nomor 5? 15 Pak. 13 Erlinda Pak. Jadi Ya, bolos. Pak. Belas Bapak. Siapa? 13 Erlinda. Nah, gitu loh, nomor sama nama. Terus ada lagi? 18 sesuatu Pak. 18.
16 Pak. Wahyu. Nomor 6. 12. Tuh. Tuh nomor 6 tuh. 25 Abdurrahman, Pak. Saya, Pak. 25 Abdurrahman, Pak. Apa, Pak? Abdurrahman. Novel, Pak. Novel, Pak. 27 Pak Kemal. Nomor 34 Oke. Pak, Muhammad Akbar Kurniawan. Zafira Karima, Bapak. Absen 21. Bapak Rizkia 21. Ayo, omong gitu. Omong ngopi. Bisa tak pakai tak absen. Ya mau enggak, Sabita Nova. Gerung tok foto. 24. Apa 24? Pak, kemarin saya hadir, Pak. Bapak Sabita Nova Restianti. Nomor 17 kalau nggak salah. Rokoknya Kemarin nggak hadir ya. 12, Bapak. Hadir, Bapak. Kemarin hadir, Sabita. Kemarin hadir Pak, tapi pas absen nggak hadir. Kan tadi udah saya kirimin bukti SS. Ulang Pak, hadir. Maulana Rasul. 12 hadir. Gak tahu tek pagi Zaki. Karo Balkis wah hilang kabeh. Nanti tak Maulana WA. Rasul nomor 32. Siapa? Bapak 36 Bapak 36 2. 36 Zidanua. 32 siapa? Maulana Rafid Pak. Oh, mana? Bapak 22 Zara Salsabila, Pak. Oke, ya, apa lagi? 12 Sastia. 12 Sastia. Kemarin nggak hadir. Naswa, lagi? Pak, nomor 1. Naswa nomor 1. Oke, ya ada lagi? 23, Pak Zaskia. 23 lah wis no. Oh, durung. Dah, ada lagi? 27 orang. 29, Pak. Humaizatus. Awas ya, sing mari absen hilang kabur. Sampai buruk kon ngobengi. Jotos Pak, jotos Pak. Gak usah, ben mimpi buruk aja. Siap. Baik. Wahyu itu Pak, kabur kemarin Pak. Dewa Pak, Dewa kabur Pak lo Pak, nggak ada Pak. Ayo, dan Gusti Allah sing balas. Yo. Dewa hilang Pak. Okto kabur ngelite. Oke, kita cek di chat. Kemal Wahyu nomor 27. Kemal sudah masuk semua ya. Oke, sebelum ke materi kita cek dulu tugasnya teman-teman ya. Kemarin sudah ada 3 tugas Microsoft Word, baru 8 orang ya. Yang 7 orang yang mengupload tugas, Excel juga baru 3 orang, PowerPoint 0 orang. Siap-siap nanti akan 10 hari lagi ya. Kemarin untuk teman-teman yang tidak bisa atau belum punya laptop atau komputer bisa pinjam ke kampus ya. Di PowerPoint ada tugasnya Bapak. Loh ya apa rek turu ta? Wis Pak. angel-angel. Iku Pak. Aduh. Ngeblank Bapak. Angel Ngeblank, teman Bapak. tuturanmu. Nanti saya rekapkan ya tugasnya. Nah, ini ya. Jadi teman-teman bisa pinjam di kampus Ayani ya, kampus 1. Pinjam ke lab integrasi ya. Nanti suratnya bisa dibuat. Suratnya berbentuk seperti ini. Jadi menuliskan nama, NIM, nomor HP, keperluan, hari, tanggal, jam. Silakan ditandatangani. Nah, ini kosong nggak apa-apa ya. Lab integrasi. Jadi kalau misal kesulitan pinjam teman-teman atau kesulitan pinjam laptop ke temannya,
bisa pinjam ke kampus ya. Manfaatkan kesempatan menarik ini. Kesempatan menarik ya. Ya. Wah, Jadi asik, menarik. bisa pinjam komputer di kampus ya buat mengerjakan tugas. Oke, materi malam hari ini Mendeley. Ada yang sudah pernah menggunakan Mendeley? Halo? Hilang. Belum, Pak. Belum. Blas, durung blas. Oke. Ini slide-nya saya pakai punya Bu Nurma ya dari UNER. Saya cek isinya sangat bagus ya. Jadi yang perlu kita tahu, teman-teman suatu saat nanti atau dalam waktu dekat ini atau bahkan sudah ya, itu pasti pernah menulis ya. Nah, itu menulis makalah, menulis tugas ya, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa kendala yang sering muncul, yaitu yang pertama ada kehilangan jejak file-filenya. Misal kita habis lihat referensi, ya, lihat jurnal, lihat paper, lihat website, lihat buku, ternyata hilang filenya. Kemudian teman-teman juga kesulitan dalam menulis sitasi ya atau daftar pustaka. Jadi ketika menulis tersebut, bikin makalah, ya, bikin karya ilmiah, pasti teman-teman akan mengutip ya atau mengambil referensi dari sumber lain. Nah, ketika kita mengambil referensi dari sumber lain, tentunya kita akan menggunakan ya sebagian besar atau sebagian kecil dari apa yang kita referensi itu. Itu yang namanya sitasi, ya, mengutip dari referensi pekerjaan orang lain, ya. Kemudian, nah, apa itu reference manager? Reference manager itu adalah sebuah aplikasi pengelola referensi yang dapat membantu pertama menyimpan, kedua mengatur, ketiga mengutip atau mensitasi, dan yang keempat adalah membuat daftar pustaka secara otomatis. Teman-teman biasanya kalau bikin daftar pustaka pakainya apa? Manual? Cek sendiri, Pak. Ketik sendiri. Oke. Harapannya nanti setelah ini, teman-teman setelah tahu ikut pelatihan ICT, ya, bisa semi otomatis, ya, atau bahkan otomatis dalam membuat daftar pustaka. Ini ada beberapa reference management tools, ya, mulai dari Webop, Wikindix, ya, banyak sekali. Tapi nanti yang akan kita pelajari ada Mendeley dan Zotero ini. Jadi kalau dipelajari semua ya terlalu banyak, ya. Materinya hari ini Mendeley, besok Zotero, ya. Nah, dari banyaknya itu, ini ada sedikit perbedaan dari BibTeX, EndNote, Mendeley, Papers atau ReadCube, dan Zotero. Kalau BibTeX itu free license, ya. EndNote itu dimiliki oleh Clarivate Analytics, sedangkan Mendeley itu dimiliki oleh Elsevier, ya, jurnal Elsevier.
Kemudian Papercube, Papers atau Redcube dimiliki oleh Digital Science and Research Solution. Terus Zotero itu juga free license. Harganya, kalau BibTeX itu free of charge, EndNote 249,95 atau $250. Sedangkan Mendeley itu free. Zotero Papers atau Redcube itu bayar ya, $55 per tahun, per years. Kemudian Zotero free of charge. Lalu berikutnya ada perangkat yang support, hampir semuanya support dengan Windows dan Mac ya. Hanya saja untuk EndNote, Mendeley dan Papercube itu atau Redcube itu belum support dengan Linux ya. Jadi di Linux belum bisa menggunakan Mendeley dan Redcube. Nah, kemudian kalau BibTeX itu hanya bisa digunakan untuk LaTeX ya. Dan EndNote itu digunakan untuk Microsoft Word, LibreOffice ya. Atau LaTeX juga bisa. Kemudian Mendeley bisa di Word, LibreOffice ya, semuanya hampir bisa di Microsoft Word, di LibreOffice atau OpenOffice ya, dan juga LaTeX. Lalu jumlah citation style-nya, kalau di BibTeX tidak diketahui, sedangkan EndNote itu 6.000, Mendeley 9.000, hampir 9.000 plus semua ya. Citation style. Citation style ini adalah gaya citasi. Oke. Nah, kemudian apa itu Mendeley ya? Mendeley itu merupakan sebuah reference manager gratis ya, yang bisa digunakan cross platform atau silang platform ya, di Windows, Mac dan Linux. Kemudian dapat digunakan di berbagai browser, Chrome, Mozilla ya, dan lain-lain. Kemudian terbukti handal dan populer. Saya juga dulu ketika kuliah sarjana dan S2 itu juga menggunakan Mendeley ketika menyimpan data penelitian ya. Referensi-referensi jurnal, karya ilmiah itu menggunakan Mendeley. Kemudian Mendeley itu ada dua, yaitu software dan website. Kalau yang mobile itu sudah tidak dipakai ya, sudah tidak terbit. Kemudian Mendeley itu juga ada dua, yaitu Mendeley Desktop dan Mendeley Reference Manager. Kalau Mendeley Desktop itu sekarang sudah discontinue, tapi kita masih bisa menggunakan ya. Saya sendiri lebih condong, lebih suka untuk menggunakan Mendeley Desktop. Kemudian nanti bisa dimasukkan ke Microsoft Word secara otomatis, dan Mendeley Reference Manager nanti menggunakan Mendeley Site. Kalau di website bisa juga digunakan Mendeley Web, Mendeley Web Portal. Ya. Nah, ini perbedaan dari dua versi Mendeley tersebut. Yang pertama ada fiturnya, ada kebutuhan koneksi internet. Jadi kalau Mendeley Desktop itu hanya pertama kali saja
ketika kita masuk atau login ya. Sedangkan di Mendeley Reference Manager itu setiap saat minta login ya. Tidak buka login. Jadi kurang nyaman ya. Lalu untuk penyimpanannya, Mendeley Desktop itu bisa disimpan secara offline. Dan Reference Manager itu online ya. Kemudian kalau space penyimpanannya, kalau Mendeley Desktop itu tidak terbatas, tergantung dari berapa kapasitas dari penyimpanan kita. Kalau di Mendeley Reference Manager itu terbatas hanya 2 GB saja. Jadi kalau sudah tercapai 2 GB ya sudah, jadi space-nya penuh. Kalau mau bertambah, bayar. Kemudian Office yang support untuk Mendeley Desktop itu di 10, 13, 16, dan 19. Kalau di Mendeley Reference Manager itu di 10, 19, dan 365. Saya sendiri menggunakan Mendeley Desktop juga masih support ya, meskipun 365 tidak ada di sini, tapi setelah saya coba juga masih aman ya. Kemudian ada plugin-nya. Plugin-nya itu Mendeley Desktop. Kalau Mendeley Reference Manager itu pakainya Mendeley Site ya. Suaranya kecil ini karena mic-nya udah diganti mic-nya ya. Jadi fungsi filter auto tag-nya itu kalau di Mendeley Desktop sudah tersedia, sedangkan kalau di Mendeley Reference Manager itu belum tersedia. Terus ini adalah tampilan dari Mendeley, teman-teman. Jadi ketika kita sudah menginstal Mendeley di dalam komputer laptop kita, nanti akan muncul Open Mendeley di tab Reference ya. Yang semula tidak ada nanti menjadi ada. Kemudian di sebelah kanan itu adalah contoh untuk Mendeley Desktop, Mendeley Reference Manager. Tampilannya dengan menggunakan Mendeley Site. Nah, ini add-in-nya menggunakan Mendeley Site. Nah, gimana Mendeley membantu kita? Dari file-file PDF, ya, paper, jurnal, buku, dan lain sebagainya. Kemudian dari sumber referensi dari internet, nanti akan disimpan di dalam lokal disk kita atau dalam cloud yang bisa kita gunakan di komputer kita dan juga di website atau browser kita. Nanti sehingga filenya akan tersimpan dengan baik. Nah, ini prosesnya. Menyimpan referensi, pertama membuat akun dulu, kemudian teman-teman mendownload dan menginstalnya, bisa desktop, bisa reference manager, lalu menyimpan referensi dan menyusunnya sebagai citasi, serta terakhir melakukan pembuatan bibliografi, ya, atau bibliografi nama lainnya adalah daftar pustaka. Yang pertama, daftar dulu ya di mendeley.com. Klik menu sign.
Kemudian teman-teman masukkan email. Setelah itu klik continue, kemudian selesaikan pendaftarannya. Ya. Lalu setelah itu teman-teman download. Saya akan mendownload Mendeley Reference Manager. Mendeley Desktop, sorry. Yang offline. Nah, ini versi yang offline, yaitu versi 1.19.5 untuk Mendeley Desktop. Ya, saya kirimkan di grup biar teman-teman bisa download. Ya. Tinggal diklik saja, nanti dia akan mendownload secara otomatis. Jadi, download. Itu ada plugin IDM-nya ini. Makanya jadi gancet. Remove aja. Bisa refresh dulu. Nah, ini klik download. Ya. Nanti setelah download selesai, kemudian teman-teman klik install, next, sampai selesai. Pada poin ini, yang terpenting adalah ketika teman-teman melakukan instalasi, pastikan semua Microsoft Office aplikasinya itu tertutup. Yang termasuk Word, Excel, PowerPoint, dan lain sebagainya. Ya, pastikan tertutup. Nah, setelah diinstal, nanti tampilannya akan seperti ini. Ada panel kiri, panel tengah, dan panel kanan. Panel kiri itu berisi tentang library, dan juga folder-folder, serta ada tag, ya, atau penanda. Nah, yang panel tengah itu berisi daftar referensi yang kita miliki. Mulai dari nama, judul, tahun, dan kapan ditambahkan. Ini biasanya urut berdasarkan tanggal. Lalu di sebelah kanan ini ada namanya metadata atau rincian dari data yang kita miliki. Nah, ini kalau Mendeley Web, tampilannya seperti ini. Kurang lebih hampir sama, hanya saja ada sedikit perbedaan di UI UX-nya. Di sini sama, ada folder, ada My Library, tengahnya di sini ada nama sama penelitinya. Kemudian di sebelah kanan ada metadatanya. Sama aja, ya. Di Mendeley Reference Manager ini sama juga. Jadi kita juga bisa mengakses Mendeley Web juga di internet. Kemudian cara kita menambahkan dokumen. Yang pertama, kita bisa add file, add folder, ya. Menambahkan filenya langsung, atau kita juga bisa menambahkan langsung satu folder. Nah, atau bisa juga import dari reference manager lainnya. Misal dari BibTeX, EndNote, RIS, atau Zotero. Nah, ini mencari riset terbaru, bisa menggunakan Mendeley Web Importer. Nah, pentingnya di sini adalah bagaimana kita selalu harus melakukan sinkronisasi antara di komputer dan juga di website atau di online, ya. Sehingga nanti ketika kita membuka di komputer lain, nanti datanya juga akan mengikut
datanya akan input. Ini kita bisa mengelola library, semua dokumen di library, item baru ditambahkan atau recently edit ya, baru dibaca, dokumen favorit, terus dokumen perlu di review. Jadi ada keterangan-keterangannya. Ya ini simbolnya apa, keterangannya apa. Nah kemudian di sebelah kanan ini ada yang hijau, ada bintang, ada gambar PDF. Kalau yang atas sendiri ini digunakan untuk mengurutkan. Jadi kalau mengurutkan sesuatu tinggal diklik aja judul kolomnya. Biar nanti otomatis langsung terurut atau tersortir ya. Oke. Kemudian di bawahnya itu ada apakah dia sudah dibaca atau belum ya. Itu warnanya hijau. Hijau artinya sudah dibaca, kalau abu-abu berarti belum. Lalu PDF terlampir ya. Jadi ketika ada logo PDF-nya itu berarti kita punya filenya dan bisa kita buka di komputer kita. Karena ada referensi yang nantinya kita nyimpen tapi nggak ada filenya, alias cuma referensi saja. Misal teman-teman ngambil dari abstraknya, tidak punya file utuh dari PDF-nya ya. Nah, terakhir ada tanda bintang. Tanda bintang tersebut artinya itu adalah favorit ya, atau dianggap penting. Jadi diberikan penanda mana yang sudah dibaca, mana yang belum, terus mana yang favorit juga ya. Lalu kita juga bisa membuat folder ya. Tujuannya apa? Kalau agar kita ketika kita ingin membuat folder, dengan adanya folder ini nanti harapannya adalah referensi yang kita miliki atau sumber yang kita miliki itu akan lebih mudah dicari karena sudah dilakukan pengelompokan ya. Cara membuat foldernya tinggal klik create folder. Kemudian di dalam Mendeley kita juga bisa melakukan pencarian dokumen. Pencariannya itu bisa judulnya, bisa autornya, bisa juga kota penerbitnya, ataupun satu lagi ya, isi ya, isi dari jurnalnya. Kata-katanya misal ada isi yang masuk. Kemudian sudah masih di pencarian dokumen. Nah, kita juga bisa menggunakan menu filter ternyata. Ya. Waduh. Nah, di dalam Mendeley ini kita juga punya fitur, kita bisa mengakses fitur yang namanya adalah checking duplikat dokumen. Jadi benar-benar dicek ya duplikatnya. Karena bisa jadi ketika kita membuat folder, nanti satu file ada di folder A, satu file ada di folder B, ya, dan lain sebagainya. Jadi harapannya tidak ada duplikat file. Nah, kemudian ada PDF Viewer, di mana PDF Viewer ini adalah tools dari Mendeley yang dapat digunakan untuk melihat, ya, untuk mengedit, sorry,
memberikan tanda, misalnya kayak stabilo, notes, atau catatan, ya. Sehingga nanti kita akan ingat atau tahu dengan cepat. Ini kemarin ambil dari mana ya kutipan ini? Dan nanti kita bisa cari. Oke, nah ini contohnya memberikan highlight dan annotating ya, atau pertanda. Jadi bisa diberikan stabilo seperti dia pakai stabilo beneran tapi ini di komputer ya. Kemudian bisa diberi catatan juga, itu yang kuning kotak, itu namanya annotating ya. Lalu ada dokumen detailsnya. Di sini adalah metadata, maksudnya yaitu adalah dokumen details dari jurnal atau paper atau referensi yang kita miliki ya. Kemudian instalasi citation plugin ya. Jadi sebenarnya kalau kita download, install, semua aplikasi Office yang ditutup, otomatis nanti akan terinstall plugin Mendeley ya. Nah, kemudian ini ada beberapa style kutipan ya yang sering digunakan. Ada body note dan footnote. Kalau body note itu di bagian body ya. Sedangkan kalau footnote itu ada di bagian bawah ya, bawah dokumen ya. Contoh yang di body note itu ada American Psychological ya. Kemudian ada juga IEEE ya. Banyak stylenya. Kapan pakai ini, kapan pakai itu ya. Nah, kapannya itu tergantung dengan ketentuan ya. Misalkan ternyata sudah dibebaskan, tidak ada ketentuan-ketentuan, harus ini, harus itu, tapi yang penting jadi gitu misalkan. Sudah, pilih aja salah satu. Lalu di footnote itu ada apa itu? Surabian ya. Surabian itu nanti ketika kita klik insert, nanti dia akan menjadi tulisan ya di bawah kalimat. Lalu nomor 2-nya ada Chicago. Yang sering digunakan itu adalah surah. Kita coba yang Surabian dan juga yang ini contohnya APA apa yang versi 6. Jadi di dalam teksnya dokumen kita itu nanti tulisannya adalah seperti itu. Misalkan yang tanda merah itu Ratnawati, 2006, 1 halaman 145. Tujuannya dibuat seperti itu ya. Biar kita tahu kata-kata itu ngambil dari mana ya. Ini ada yang begini, ada yang begini. Hasilnya nanti kalau dikutip seperti ini. Nah, bisa juga di merger. Kalau mau nulis bibliografi, tinggal ke menu reference, klik insert bibliografi. Nanti akan muncul otomatis seperti ini, teman-teman. Ya, tidak perlu kita ketik manual. Kalau pakai Mendeley, daftar pustakaan itu otomatis manual. Otomatis muncul.
Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Aman, aman, aman. Oke. Kalau begitu kita praktekkan ya. Jadi saya sudah mendownload dan menginstalnya. Nah, teman-teman bisa download kemudian install ya. Jangan lupa bikin akun. Pertama kali nanti kita akan diminta untuk mengisi atau login ya di dalam pertama kali membuka ya. Apa ini passwordku rek? Hari. Suping. Kelingan. Terima kasih sudah diingatkan ya. Oke, ini tampilan awalnya seperti ini. Ini yang sudah ada isinya. Oke, kita biar lebih mudah saya bikin folder. Nah, ini kalau kosong seperti ini tampilannya teman-teman ya. Nah, kita belum ada referensi. Jadi kita cari ya. Misal di Google Scholar ya. Jurnal perbandingan mazhab. Oke. Kita mau cari yang tahunnya cukup baru. Nah, ini ada 2026 nih, masih hangat. Ya. Jadi di Universitas Cokroaminoto Yogyakarta. Ini ada sebuah jurnal integrasi keilmuan syariah dan ilmu hukum di program studi perbandingan mazhab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan ketika mau mencari sebuah referensi adalah jurnal ini itu jangan lihat kampusnya, tapi lihat peringkat jurnalnya. Nah, jurnal ini itu sudah bersertifikat atau diakui sebagai peringkat 4 ya. Makanya tadi ada tulisan Sinta 4 ini ya. Nah, paling tinggi Sinta berapa, Pak? Nah, kalau di Indonesia itu paling tinggi Sinta 1. Jadi sama seperti sertifikat tadi, ya ranking 4. Kalau ranking 3, ranking 2, ranking 1 itu juga lebih baik lagi jurnalnya ya. Hampir sama seperti akreditasi ya. Ada yang unggul, ada yang baik, ada yang sangat baik ya. Seperti itu. Lalu selain Sinta 4 ada juga Sinta 5 dan Sinta 6. Ketika teman-teman mencari referensi, usahakan cari yang Sinta 4 minimal. Ya, jangan sampai ke Sinta 5 atau Sinta 6. Nah, kita cek. Di sini ada sinta.kemendikti-saintek ya. Jadi kita bisa ngecek. Gimana jeneng. Misal mau cari tentang sastra Indonesia yang gampang aja. Alah. Salah klik. Jurnal Sastra Indonesia. Nah, ini ada jurnal tentang yang dikelola oleh UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Dia sudah Sinta 2 ya. Nah, kemudian
Ada Universitas Negeri Makassar juga Sinta 2. Nah, lalu paling terakhir Unpad. Nah, Unpad ini juga masih Sinta 5. Meskipun nama kampusnya Unpad, Universitas Negeri Padang, sorry. Jadi kita jangan lihat nama kampusnya, tapi lihat peringkat jurnalnya, ya. Nih ada UNJ. Ternyata dia baru Sinta 4, ya. Universitas Sutomo, Trunojoyo, UM ya, UM Malang ini juga baru Sinta 4. Ya, jadi kita memilah ya. Kalau misal kita mau klik di sini tadi ada nggak ya? Ini ada Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kalau jurnal perbandingan mazhab ada 4 ya. Ada di UIN Makassar, Sekolah Tinggi Lombok Barat, Universitas Islam Dato Karama Palu ya. Nah, UIN Makassar ini punya 2. Jadi setelah kita cek ada Sinta 4, Sinta 5, dan Sinta 6. Tentunya teman-teman pasti akan memilih yang ada di Sinta 4, 2 ini. Ya. Tinggal diklik saja, nanti akan muncul websitenya. Nah, di dalam website ini nanti kita bisa mendownload atau mencari ya jurnal yang atau materi yang kita inginkan. Nah, ini hanya ada 3 nih karena masih baru ya, Juni. Ini aja masih April ya. Nah, contohnya ini ada Human Remains Disposal and Ritual Killings in Nigeria. Mana? Ada Dialectic of Fiqh al-Ikhtilaf. Nah, kita coba cari yang agak lama dikit, jangan yang terlalu baru. Nah, ini pakai Indonesia, orang yang bahasanya mudah dimengerti. Kita klik 1. Kemudian kita bisa klik PDF-nya. Dan kita bisa lihat di sini, kita bisa baca full, gratis ya. Nah, sampai nih, kalau teman-teman lihat, referensinya atau daftar pustakanya itu banyak ya. Tuh, 3 halaman, 4 halaman, 5 halaman, hampir 5 halaman. Nah, kita download aja. Setelah itu, ketika kita ingin memasukkan ke Mendeley, itu cukup kita klik add file ya. Lalu kita cari file yang tadi. Nanti secara otomatis dia akan mencari metadatanya, teman-teman. Autornya ada Abu Bakar, Yusuf Sani, Aji Rajali Jali, Rajali Haji, Saidi, Emplowening ya. Nah, ini juga sudah ada judulnya. Caranya kita double klik saja. Nah, kita pastikan apakah metadatanya itu sudah betul atau perlu perbaikan. Nah, di sini kita cek judulnya dulu. The Principle of Natural Justice, Comparative Analysis Between Secular and Islamic Law in Administrative Decision Making. Nah, ini tuh judulnya sampai decision making saja. Tapi di sini ada tambahan. Natural Justice, Often, dan selanjutnya. Nah, ini kita hapus. Biar apa? Biar nanti ketika kita membuat daftar isi itu sesuai dengan judulnya. Ya. Kemudian autornya kita cek. Nah, cara penulisannya dibalik ya. First name-nya di belakang, last name-nya di depan. Ini sudah betul. Nah, jurnalnya nih belum ada, masih kosong. Nah, kita perlu lengkapi. Tulisnya Mazhabuna, jurnal perbandingan mazhab. Ya, tahunnya 2025.
volume 7. Ini ya, volume 7, isu kedua halaman 176 sampai 192. Ya. Udah, kalau sudah selesai, klik detail are correct. Oke. Kemudian kita coba cari berikutnya. Ada hukum tata negara. Cari jurnalnya juga, sama. Saya mau cari langsung ke gudangnya di website Sinta ya. Teman-teman ada gambaran juga, nanti kalau disuruh cari referensi, tahu nyarinya di mana ya. Tata negara. Kalau tata negara mungkin bisa lebih banyak ya. Itu sama aja. Ada 4. Nah, ini ada Sinta 5, Sinta 5, Sinta 4, dan Sinta 2. Nah, teman-teman bisa gunakan Sinta 2 karena lebih bagus ya akreditasinya. Ini di IAIN Zawiyah Kop Kalalangsa. Oke, kita klik websitenya. Ini sudah ada tulisannya Sinta 2. Ya. Kita bisa klik menu arsip ya atau archive. Nah, kita mau cari satu tema di sini ya. Nah, ini masih dalam bahasa Indonesia ternyata. Ini saya mau pakai yang antara autentisitas dan kepastian hukum, analisis terhadap akta pernyataan keputusan rapat yang tidak dibacakan di hadapan notaris. Kita klik PDF-nya, lalu kita klik download. Selain tadi ditambahkan, kita juga bisa drag and drop ya ke sini. Tapi ini ditutup dulu ya. Tadi drag and drop aja langsung sini, shred. Nah, setelah itu dibuka lagi. Dicek judulnya apakah benar, autornya dan sebagainya. Autentitas hadapan notaris, oke betul. Autornya ada 3, 1, 2, 3. Raden Krishna Putri Devi Kusumawati, oke. Terus ada Yurisa Martanti, betul. Ada Dedi Ardian Prasetyo. Lalu jurnalnya namanya Politika, Jurnal Hukum, Tata Negara, dan Politik Islam. Oke, sudah betul. Tahunnya 2015, volume 12, nomor 1, halaman 295 sampai 311. Nah, kita sudah menemukan jurnal yang benar, ya, tidak perlu kita perbaiki. Jadi sudah aman, clear, ya. Oke, nah dari jurnal ini, misalkan saya mau mengambil satu referensi, ya. Ini hanya contoh saja. Saya mau mengambil beberapa kalimat, ya. Oke, saya mau ambil kalimat ini. Tapi sebelum itu saya mau kasih tanda dulu nih. Kita kasih warna highlight ya. Nah, jadi kita nanti tahu, oh ternyata kita tadi ngambil ini, ya. Oke. Selain itu kita juga bisa kasih note di sini, ya. Kalimat sitasi terbaik, misalkan, ya. Nah, ini nanti bisa digeser-geser notes-nya, ya. Oke, seperti itu. Berikutnya, misalkan teman-teman browsing Google, ya, menemukan buku di Google ya, atau Google Buku tentang perbandingan mazhab. Ini ada buku bagus nih, punyanya Dr. Haji Saifuddin Sidik misalkan. Nah, teman-teman kalau mau baca ini, ya tidak bisa di-download. Akan tetapi kita bisa memasukkan ini ke Mendeley kita. Caranya, ya ini langsung gampang sebenarnya, ya.
Cuman kita mau pakai Mendeley. Ya. Bisa kita klik download tadi yang format BibTeX. Ya. Nanti kita import di Mendeley-nya. File, import, BibTeX. Oh, bagaimana di-download? Itu di awal ini. Nah, ini diklik open. Nah, terus nanti dia juga akan menambahkan secara otomatis. Bukunya apa, autornya siapa, ya, publishernya siapa, jenisnya buku. Tapi di sini tidak ada PDF-nya, jadi kita tidak bisa double klik. Hanya saja bisa kita masukkan ke dalam sini. Ya. Atau cara lain, kita bisa menggunakan namanya Mendeley Web Importer. Nah, Mendeley Web Importer ini kita bisa gunakan untuk menyimpan referensi tanpa perlu kita download. Ya, tinggal diklik aja install to Chrome ya atau install to Firefox dan lain-lain. Tadi bukunya pakai download terus import. Nah, sekarang kita coba pakai yang ini, Mendeley Web Importer. Nah, Mendeley Web Importer itu di sini. Klik. Lalu kita diminta untuk sign in dulu. Masuk dulu ya. Nah, kalau sudah, ini kita bisa menambahkannya. Karena folder kita belum masuk, kita perlu sinkronisasikan dulu, teman-teman. Ya. Ini kan tadi kita bikin folder, nah kita perlu sinkronisasi. Jing, 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 jing. Nah, ini ada indikatornya. Jadi nanti antara yang di online dan yang di ini nyambung. Ya, kita coba cek di sini. Belum muncul, kita klik refresh lagi. Nah, ini sudah muncul. G218. Ya, tinggal kita klik, lalu di add. Nanti secara otomatis dia akan nambah di sini. Tinggal diklik sinkronisasi saja. Nah, ini buku barunya sudah masuk. Tinggal dilengkapi saja. Ini autornya belum ada nih. Ya. Padahal autornya itu namanya Yoli Hemdi. Nah, Hemdi Yoli. Tahunnya, bukunya ini tahun berapa? 2018. Terus ada penerbitnya Gramedia Pustaka Utama. Yang ini malah nggak ada tadi, lupa. Ya nggak apa-apa. Oke, gitu teman-teman cara menambahkannya. Bisa langsung di-download terus diimport atau bisa juga pakai Mendeley ini web importer. Ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Gampang ya? Gampang, Mak. Oke. Kalau gampang, berikutnya kita langsung praktek. Sekalian penjelasan tentang tugasnya. Ya. Jadi, langkah pertama yang teman-teman lakukan,
tugas nanti dulu lah. Oke, saya coba praktekkan dulu, buka Microsoft Word ya. Tugasnya nanti masih lama ya. Terus kita ke Mendeley yang tadi. Karena tadi sudah mau mengambil ini nih. Ngutip ya. Kita copy. Terus kemudian kita paste ya. Sini. Ini biar rapi. Kita blok. Kemudian kita atur rata tengah. Nah, kemudian kita mau mensitasi. Nah, yang disitasi itu tadi apa? Punya ini. Kusumawati. Kita klik saja menu reference. Lalu insert citation. Tulis saja Kusumawati. Nanti akan muncul. Ya. Tinggal klik oke. Nah, ini karena stylenya Turabian, saya ganti dulu ke American Psychological Association. Jadi nanti akan muncul Kusumawati et al. 2025. Ya. Kemudian yang kedua, paragraf kedua saya mau ambil dari dokumen kedua. Ya. Ini sangat lengkap sekali. Jadi banyak referensinya. Nah, misal saya mau ngopi satu atau beberapa paragraf ini, kita kasih kuning-kuning dulu biar ingat, misalkan ya, sebagai simulasi kita mau mengambil atau mengutip, copy text, ini diantar aja. Nah, ini kan nggak rapi nih. Nah, kita hapus spasinya. Oke, kita hapus enternya ini, biar rapi. Terus jangan lupa diberikan citasi. Tadi citasinya yang mau disitasi siapa? Kalau kesulitan, tulis aja kata-katanya. This studi are good. Oh, nggak ada. Berarti tadi punya principle of natural justice. Natural justice. Udah. Ya. Setelah itu, ketika semua dokumen sudah selesai, teman-teman bisa menambahkan namanya daftar pustaka. Kemudian klik ini, insert bibliografi. Selesai. Teman-teman sudah memasukkan bibliografi, memasukkan daftar pustaka, sesuai dengan format, sesuai dengan stylenya, dan juga secara otomatis. Ya. Nah, tentunya daftar pustaka ini juga bisa diedit. Barangkali teman-teman tidak ingin menyingkat namanya, ya. Kalau mungkin ada informasi yang kurang, bisa ditambahkan. Tapi kalau menurut saya ini sudah cukup, ya, mewakili referensi yang dicantumkan. Ya. Ini adalah untuk style American Psychological Association, ya, atau APA. Apa? Nah, kadang-kadang ada yang nanya, kalau misal pengen jadi footnote gimana, Pak? Ya. Nah, teman-teman perlu menambahkan style Turabian. Cara menambahkannya, yang pertama, open Mendeley. Ya. Terus klik Get More Style. Lalu cari misalkan Turabian. Nah, lalu tinggal klik, terus install. Nah, setelah diinstal, nanti di sini ada tulisan Turabian. Nah, tinggal klik Use this style. Setelah itu nanti akan berganti. Nah, jadi ada footnote di sini. Nah, di sini cuma muncul angka 1 atau 2 saja. Sebagai penanda dia referensi ke berapa. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Aman ya? Aman, karek 15 tok menungsone. Gusti. Aman, Pak. Ya, Ada, Pak, boleh. selesai. Oke, sedikit lagi. Jadi nantinya teman-teman ketika ada
trouble di dalam Mendeley, di sini ada beberapa solusi ya. Nanti bisa teman-teman lihat ya. Barangkali nanti teman-teman mengalaminya. Ini nanti bisa diikuti. Ada masalah installing ya. Ada troubleshooting installing. Nanti bisa di-download, diinstal ya. Kalau misal tidak bisa dipakai ya. Nah, itu untuk Mendeley desktop. Lalu kita juga ingin mencoba ya Mendeley Reference Manager. Biar nanti tahu ya. Oke, download dulu. Download Mendeley. Nanti dia akan muncul paling atas itu Mendeley Reference Manager karena ini adalah versi terbarunya. Tinggal klik download now for Windows. Ya, tinggal di-download. Nah, terus diinstal deh ya. Setelah di-download nanti akan muncul tampilannya seperti ini kalau Mendeley Reference Manager. Seperti yang saya sampaikan tadi, dia akan selalu meminta untuk login. Tapi tumben, ini nggak login. Ya. Oke. Ini sudah ada. Foldernya teman-teman juga sudah ada di sini tadi karena nyambung ya. Nah, ini belum lengkap nih. Nah, coba kita sinkronisasikan dulu ya. Tapi begini aja dulu nggak apa-apa ya. Terus di Mendeley-nya ini kita gunakan ini Mendeley Site namanya. Ini saya hapus dulu. Kita ulangi. Kalau tadi kan pakai Mendeley desktop ya. Kita klik Get Start. Nah, ini disuruh sign in. Itu gilingan sandingannya. Nah, ada perasaan mau login loh. Login mana? Nah, ini sudah masuk ya. Tampilannya ada di sebelah kanan. Nah, kita misalkan mau mensitasi nih. Ini ada rilis terbaru. Di skip aja kalau mau baca silahkan ya. Nah, ini kita berikan citasi. Yang pertama itu adalah ini ya. Kepastian hukum. Tinggal klik insert. Terus kalau yang bawah ini juga sama, tinggal klik insert. Nah, ini ada citation setting, bisa diganti citation style-nya. Nah, kalau misal mau menambahkan, kita bisa tambahkan atau cari style lain, yaitu Turabian. Ini harusnya sudah ada. Nah, ini. Ya. Tinggal kita update. Nanti dia juga hasilnya akan sama. Oh, belum bisa. Saya coba cari loading, guys. Tuh, kare 14 torek. Penontonnya sedih.
amat San. Cek buka mana ya? Coba emunyeng. Reload. Nah, kita ganti citationnya jadi yang Surabian. Kita download dulu deh. Biasanya ada yang full, tapi ini nggak full. Tapi kita pakai yang paling bawah aja. Semoga bisa. Oh, enable to change session. Nggak boleh. Oke. Kalau begitu, kita pakai yang ada aja. Ya. Caranya sama kayak itu tadi. Cari Turabian, download, terus gunakan. Cuman ini nggak bisa, ya sabar. Nah ini nih, saya kurang sukanya sama Mendeley Set itu masih banyak loadingnya. Ya. Kita kembalikan lagi ke defaultnya. Nah, kita pakai American Psychological aja. Terus setelah itu insert bibliografi nih di pojok sini. Wah, ngelerek. Masya Allah. Nih, tombolnya tuh di pojok kanan semua. Insert bibliografi. Ya, sama aja hasilnya. Ya. Jadi bisa pakai Mendeley Desktop, bisa pakai Mendeley Reference Manager. Oke. Nah, sekarang tugasnya. Teman-teman, tugasnya adalah cari, turun. Tugasnya adalah membuat seperti apa yang saya buat tadi. Tugas Mendeley. Nah, ini saya tambahkan di sini. Ini ada 0 ya. Download dan install Mendeley Desktop atau desktop. Mendeley Reference Manager. Kemudian cari minimal 2 referensi kayak tadi, bebas ya. Kemudian ambil beberapa paragraf, dikutip, masukkan citasi, kemudian tambahkan screenshot Mendeley-nya. Misal saya pakai Mendeley ini. Ya udah, screenshot. Screenshotnya bisa pakai ini, snipping tool ya. Klik, terus di drag aja ya. Nah, nanti di copy. Nih, copy. Ini copy. Nih, copy ya. Atau disimpan juga bisa. Nah, ini masukkan di tengah-tengahnya di sini. Ya. Nah, setelah itu teman-teman tambahkan watermark. Nah, watermarknya ditambahkan di sini, insert, di menu desain ya. Watermark, terus nama masing-masing. Nah, nanti di sini akan ada namanya, kelihatan. Setelah itu tinggal disimpan aja, PDF, nanti yang diupload adalah PDF. Tugas Mendeley, sorry. Contoh. Ya, kalau sudah, tinggal di upload.
Tugasnya ada pertanyaan, teman-teman? Sangat easy sekali ya. So, nggak rata agak. Iso lah. Iso. Ya, down. Ayo yang kabur, login lagi please. Tinggal kobar. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman, terkait dengan Mendeley Desktop, Mendeley Reference Manager, citasi, dan lain sebagainya. Tahu belum Bapak. Nanti bingung paling Japri. Oke, siap. Aman kalau begitu. Silakan bisa on cam lagi. Kita kasih. Tapi saya durunge on cam. Siapkan dulu biar nggak. Sini lah. Ini yang dosis lah. Nggak jadi KP. Itulah stok 16. Wis gak apa-apa, wis gak ngurus. Seneng ini ya ben baban. Ngantuk sedaya nih paling Pak. Iya, sik jam ini lho ngantuk mahasiswa opo rek. Aku ben turun lho bar subuh. Pegelen Bapak dari jam 5 sampai Ini ketemu Pak. jam 9 Bapak. Oke, nggak apa. Yoi, silakan yang bisa on cam, minta bantuannya on cam sebentar. Oke, ada screenshot aja. Oh. Kita pertemuannya cuma tinggal besok, Jumat, Senin, selesai. Loh Pak, kok bentar ya Pak? Apa 10 dino rek? Belum ta? Pak, Terus. Senin diganti Sabtu gimana Pak? Iso males. Aku Sabtu pengen piknik. Pak. Loh, kok bentar nih Pak kelasnya Pak? Belum alah. Pak, lebih enak itu Pak, Senin diganti Sabtu. Yo, nanti kesepakatan teman-teman, oke? Oke Bapak. Oke. Masa 10 dino tok iki Pak? Iyo, kandhani kok. Gak apa-apa cepet aja. Nanggungnya Pak. Masa Nanggunge, masa bendino kan gak kesel ta? Ya pegel Pak, aslinya Pak. Waduh, aku yo. Iki masa 10 jam dino 5 tok bari sampai gak ono kelas mana iki. Oh no, wow, wis do pinter-pinter. Lho ala Pak, amin. aku butuh ilmu ya lho Pak. Gara-gara Yo. skripsi. Yo engko kan iso WA meneh. Engko undangan bayar Pak. Gak. Oke, terima kasih. Kok. Nah. Berikut aktivitas untuk hari ini. Nanti saya kirim juga di grup. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah, teman-teman. Pak nanti kalau Alhamdulillah. alhamdulillah. Alhamdulillah tugas nambah 1. Terus, nambah terus pokoknya. Wah, Tadi ada yang bilang apa? Pak nanti kalau semisal itu Pak. Apa? Semisal kesepakatannya bisa Sabtu gimana Pak? Bapak bisa? Oh, Kak. Ya boleh. Penting aja minggu, aku minggu no kirap. Boleh nanti kita diskusikan di grup. Nah, Ya. yoiku Pak, enaknya siap Bapak. Oke, selamat melanjutkan aktivitas. Sehat selalu dan bahagia selalu.
Kalau ada kebingungan bisa ditanyakan mengenai tugas ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.